Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nurfatmawati. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi proyek. Kenapa komunikasi dibutuhkan? Manajemen komunikasi proyek dibutuhkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pengembangan proyek, hasil-hasil kerja proyek, dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa itu manajemen komunikasi? Manajemen komunikasi adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Manajemen komunikasi proyek terdiri dari yang pertama, perencanaan komunikasi, yang kedua, distribusi informasi, yang ketiga, pelaporan kinerja, dan yang keempat, penyelesaian administratif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu perencanaan komunikasi atau communication planning. Communication planning mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara stakeholder sebuah proyek. Proses ini biasanya terjadi sebagai bagian dari grup. Communication plan pada makna building terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal dilakukan pada anggota yang terdapat dalam organisasi proyek. Bentuk komunikasi internal juga terbagi menjadi tiga, yaitu formal atau tidaknya komunikasi, tertulis atau tidak tertulisnya komunikasi, dilakukan secara vertikal atau horizontal. Yang kedua yaitu eksternal, dilakukan kepada stakeholder pada proyek ini, antara lain komunikasi kepada owner, subkontraktor, supplier, serta pihak terkait lainnya. Bentuk komunikasi eksternal yang digunakan antara lain adalah rapat, laporan, memo, dan lain-lain. Berikutnya yaitu informasi yang terkandung dalam rencana komunikasi. Di antaranya yaitu pemberian informasi, kebutuhan komunikasi, penerima informasi, frekuensi dan metode informasi. Yang kedua yaitu distribusi informasi. Distribusi informasi memiliki proses yang dimana dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap stakeholder, seperti rapat-rapat meeting, distribusi dokumen berupa hard copy, distribusi data melalui media elektronik, dan lainnya. Laporan kinerja. Laporan kinerja adalah proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja proyek. Informasi yang terkandung di dalamnya antara lain status report, progress report, dan peramalan. Inti dari laporan kinerja yaitu mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja. 4. Penyelesaian administratif adalah proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan. Dengan menggunakan proses komunikasi, kita dapat 1. Jelas mengidentifikasi proyek kita. 2. Identifikasi stakeholder kebutuhan komunikasi kita. 3. Menjalankan jenis aktivitas komunikasi untuk mengirimkan pesan kita. 4. Pastikan orang yang tepat menerima informasi pada waktu yang tepat. Manajemen komunikasi memiliki 3 pendekatan, yaitu 1. Positivistik atau fungsional. Inti dari pendekatan ini dilatar belakangi oleh hubungan sebab akibat. Contoh dari pendekatan ini adalah hasil survei yang menyatakan bahwa anak-anak yang sering menonton tayangan kekerasan cenderung bersifat agresif. 2. Interpretif. Dilatar belakangi oleh prinsip bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keinginannya sendiri, sehingga sebuah poster harus dibuat dengan bahasa yang disukai oleh pasar. Informasi yang disampaikan cenderung segmented, sehingga masyarakat riset tentang segmentasi pasar. Contoh, poster yang dibuat untuk penggemar hardcore rock tentu akan berbeda bahasanya dengan poster yang dibuat oleh penggemar klasik rock. 3. Integratif atau kritis. Menggabungkan pendekatan positif dan interpretif. Informasi yang disampaikan merupakan gabungan antara keinginan komunikasi dengan ide dari komunikator.
Keinginan komunikasi bisa diambil salah satunya melalui survei. Pendekatan ini disebut pendekatan kritis karena mengacu pada hubungan antar individu dengan individu lainnya, seperti orang kritis yang biasanya membedakan kata-kata tertentu. Contohnya, membedakan antara mahasiswa dan mahasiswi. Adapun proses Project Communication Management terbagi menjadi 3, yaitu 1 planning, 2 managing, dan 3 controlling.